yang mulia, hari yang penuh kenangan. Tuhan berkenan pada yang hina, seumur hidup aku abdinya. Tuhan berkenan pada yang hina, seumur hidup aku tetap jadi abdinya. Demi keselamatan hidup kalian, Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Kita bersyukur kembali boleh merayakan Ekaristi hari Kamis biasa pekan ke-14 ini. Kita ingin mengucap syukur atas ulang tahun Fransiskus Dwiki Luliano yang ke-20, atas rahmat cinta bagi Pak Sutri Justinus, atas Wismantoro dan Ibu Maria Edianti Risbuana Dewi yang merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka ke-14. Mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Dr. Andus Aloysius Susanto yang meninggal kemarin sore. Mohon berkat kesembuhan dari Allah bagi Jordan Elijah Ilyong yang berusia 20 tahun yang telah menjalani operasi enukleasi di matanya di Royal Children's Hospital Australia. Sekiranya dapat dipulihkan dan disembuhkan Tuhan Yesus dan keluarganya bisa melalui situasi yang masa berat ini. Juga untuk adik kami Yudit yang masih mohon dukungan doa. Untuk itu saudari-saudaraku yang terkasih, mari dengan rendah hati kita menyadari kekurangan kita di hadapan Allah dan bersama-sama kita berseru. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, Engkau selalu memelihara serta memperhatikan siapapun di dunia ini. Engkau menyampaikan sabda sebagai cahaya di jalan. Kami mohon semoga mata kami tetap terbuka terhadap putra-Mu, cahaya kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea. Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan, dan mengangkatnya di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa akulah yang menyembuhkan mereka.
Aku telah menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu dan tidak datang untuk menghanguskan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tunjukkanlah seri wajah-Mu, ya Tuhan, maka selamatlah kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini. Lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman
tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi semua. Selamat pagi Romo. Iya, Santo, Lendra, lalu Niko, dan juga teman-teman Komsos, sesi liturgi, dan juga para suster yang hadir dalam Ekaristi pagi hari ini. Mendengar bacaan Injil hari ini, pergilah, wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Usirlah setan, sembuhkanlah orang sakit. Kalian memperoleh cuma-cuma, maka berikanlah juga cuma-cuma. Perintah kepada para murid sangat relevan juga. Kalau beberapa hari yang lalu saya mengantar keponakan saya untuk memasuki tahun orientasi rohani, satu tahap dari seminari menengah ke seminari tinggi untuk menjalani pendidikan menjadi calon imam. Hari ini saya juga mengajak teman-teman seminaris dari Mertoyudan dan juga dari Wacana Bakti untuk mulai terlibat mau membantu perayaan Ekaristi, meskipun masih malu-malu, masih menunduk ketika membaca ataupun pada waktu bernyanyi ataupun pada waktu menjawab. Tetapi ini sebuah permulaan ketika kita semua diberi nanti pendidikan, pelajaran dari para pamong untuk belajar menghadapi umat yang akan dilayani. Sama kalau kita menonton misalnya Liga Dangdut ataupun idol yang lain. Mereka pelan-pelan dari awal, dari cupu, dari cemen, dari sesuatu yang mungkin tidak terlihat bintangnya ataupun kelebihannya akan menemukan. Saya berharap teman-teman muda di paroki ini juga tergerak hati, minimal seperti dalam bacaan hari ini. Bagaimana dalam kitab nubuat Hosea, ketika Israel masih muda, aku kasih dia. Tetapi apa yang terjadi? Mereka banyak akhirnya meninggalkan, akhirnya mereka mau menolak Allah. Tetapi yang terjadi, Allah berkerap kali tidak memperlihatkan murkanya, kemarahannya. Maka ia berbalik. Belas kasihan sungguh hadir dalam hati Allah terus menerus. Karena apa? Sebab dia adalah Allah dikatakan, bukan manusia. Dan inilah yang terjadi. Berkali-kali kita berdosa dan diperlihatkan dalam nubuat Hosea ini. Bagaimana kasih Allah diperlihatkan. Umatnya yang seringkali selingkuh, seringkali menyakiti hati Allah, tapi berkali-kali Allah mengasihinya. Sedangkan dalam bacaan Injil kita mau memperlihatkan bagaimana para murid itu diajak untuk punya tanggung jawab. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mewartakan kerajaan Allah. Yang bagaimana? Seperti kalau kemarin kita ikut Ekaristi, Romo Rohadi mengatakan bahwa kerajaan Allah yang diwartakan bukan kerajaan dirinya sendiri, tapi sungguh-sungguh Allah lah yang harus diutamakan, diprioritaskan. Dan bila kamu mendapatkan atau memperoleh cuma-cuma, kamu juga harus memberikannya dengan cuma-cuma. Apa yang diberikan sama. Ketika Anda sekarang sudah sukses, sudah berhasil, jangan lupakan mereka-mereka yang membentuk, yang membuat kalian itu punya
pribadi punya keahlian, punya talenta seperti saat ini. Jangan lupakan orang tuamu, ibumu, ayahmu, guru-guru ataupun para pengajarmu. Dan itulah juga sahabat-sahabatmu, kakak atau adikmu. Merekalah yang mengembangkan, yang membina, yang membentuk kamu semua menjadi orang yang hebat seperti saat ini. Tapi dikatakan kalau kamu diterima oleh sebuah keluarga ataupun sebuah kota, tinggallah di sana, wartakanlah, senyumlah, selalu berbuat baik dan mewartakan kerajaan Allah, sabda Tuhan. Tapi bila mereka tidak menemukan ataupun tidak menerima kamu, pergilah dari tempat itu dan pindah ke tempat lain. Tidak usah harus marah-marah, tidak harus mengucilkan ataupun membuat mereka juga tersinggung. Tapi pelan-pelan dengan kerendahan hati pergi meninggalkan dan sungguh mewartakan kerajaan Allah ke tempat lain. Karena apa? Tanah Sodom dan Gomorra akan lebih ringan katanya tanggungannya daripada kota itu. Biarlah mereka memilih dirinya sendiri untuk hidup demi dirinya. Tetapi kalau Anda dan saya ingin mewartakan kerajaan Allah, tetaplah menyampaikan dengan penuh kelembutan kerajaan itu. Apa ciri-cirinya kerajaan itu? Ada kesetiaan di sana, ada kejujuran, ada keadilan, ada cinta, ada kelemah lembutan, tidak marah-marah, tidak dengan kejahatan ataupun kebencian, apalagi merugikan orang lain. Berikanlah yang terbaik bila Anda juga akan menerima yang terbaik. Bila Anda menerima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, berkenanlah menerima iman kepada doa yang menjadi utusan-Mu serta rezeki keselamatan kami, yaitu Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sembah segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan teman agung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, Kardinal Suhario, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan kan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasih kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Maria, perawanan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk sama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada
dari surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita doakan 3 kali salam Maria untuk saudari-saudara kita yang kita doakan hari ini.
Salam Maria, penuh penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalian telah menerima dengan cuma-cuma, maka dengan cuma-cuma pula hendaknya kalian memberi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber harapan, semoga sabda-Mu berkarya subur dalam diri kami. Pancarkanlah cahaya pengharapan baru akan kedamaian dalam diri Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih teman-teman seminaris. Silakan kembali ke seminari beberapa hari lagi, kembali belajar ke Mertoyudan atau ke Wacana Bakti. Terima kasih dari Komsos. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu, Saudari, Saudaraku yang terkasih. Besok sore, Jumat sore, jam 5 sore. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyala kasih-Nya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia